Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kita semua tahu kalau Isekai Quartet adalah tempat bertemunya banyak sekali karakter Isekai dari masing-masing cerita dan dikemas menjadi satu seri anime tersendiri. Karena di dalam Isekai Quartet ada Overlord, saya menemukan banyak sekali detail kecil yang diperlihatkan secara sekilas. Dan video kali ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada kalian detail-detail menarik tentang Overlord yang saya temukan di Isekai Quartet Season 1. So, langsung saja. Di episode 1, kita diberitahu kalau event Isekai Quartet ini terjadi setelah Ainz berhasil membangun aliansi dengan Baharut Empire dan sudah menentukan nama untuk negaranya. Artinya, timeline Isekai Quartet berada di pertengahan season 3 Overlord. Tapi perlu dicatat kalau ini adalah cerita non-canon. Karena sifat Ainz yang super terlalu hati-hati, apalagi setelah diperingatkan oleh Demiurge, sehingga hampir sangat mustahil untuk membuat Ainz menekan tombol merah. Makanya dalam cerita ini, Ainz dibuat secara tidak sengaja menekan tombol merah itu. Ketika terkirim ke dunia Isekai Quartet, ekspresi Ainz adalah yang paling heboh ketika menyadari dirinya terkirim ke dunia lain. Yang jadi pertanyaan, kenapa Ainz bisa seheboh itu? Asumsi saya, kalau kita perhatikan episode 1 season 1 Overlord, ketika Ainz pertama kali terkirim ke New World, ekspresi pertamanya bukanlah heboh atau kaget, tapi dia malah bingung dan mempertanyakan apakah dirinya masih berada di dalam game atau terkirim ke dunia lain. Hal ini dikarenakan Ainz terkirim ke New World bersamaan dengan sesi guildnya, sehingga masih ada kesan familiar seperti saat Ainz masih berada di dalam game Yggdrasil. So, wajar saja kalau Ainz bukannya merasa kaget, tapi malah kebingungan apakah yang dia lihat saat itu nyata atau tidak. Tapi, ketika terkirim ke Isekai Quartet, seluruh setting dunianya berbeda total dengan apa yang Ainz ketahui, sehingga ekspresi heboh adalah yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi Ainz saat itu. Karena dunia Isekai Quartet ini sudah jelas adalah dunia lain dan bukan bagian dari Yggdrasil. Dalam Overlord, informasi adalah kekuatan. Logik ini tetap dibawa ke dalam dunia Isekai Quartet, yaitu saat Ainz menahan Albedo dan berkata kalau mereka harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kalau kalian sudah menonton video saya yang membahas tentang Ainz versus Platinum Dragon Lord, pasti kalian akan paham kenapa informasi itu sangat penting dalam cerita Overlord. Saat hanya memperkenalkan diri di dalam kelas, tampak sebuah scene di mana Albedo, Demiurge, dan Ainz seperti terkejut. Ini dikarenakan kata pertama yang Tanya sebutkan saat itu adalah Teikoku. Teikoku kalau dalam bahasa Inggris adalah Empire. Nah, karena setting Isekai Quartet terjadi setelah pertemuan Ainz dengan Jirkniv dari Baharut Empire, membuat mereka berasumsi kalau proyek Isekai Quartet ini ada hubungannya dengan Baharut Empire. Tapi setelah Tanya selesai memperkenalkan diri, akhirnya Ainz menyadari kalau Empire yang dimaksud adalah negara yang berbeda. Makanya setelah itu Ainz berkata, "Oh, mereka dari dunia yang sedang berperang." Lanjut, di saat pulang dari sekolah, Ainz dan seluruh Floor Guardian dicegat oleh Aqua. Aqua kemudian menggunakan skill Turn Undead-nya. Hal yang menarik di sini, di dalam Overlord terdapat skill yang sama persis dengan nama Turn Undead juga. Turn Undead kalau dalam Overlord adalah sihir tier rendah untuk memurnikan Undead. Bukti kalau Turn Undead adalah sihir tier rendah adalah saat salah satu worker mampu menggunakan sihir tersebut saat mencoba masuk ke dalam Nazarik. Nah, efek Turn Undead sendiri adalah memurnikan Undead yang ditargetkan berdasarkan perbedaan kekuatan dari sang pengguna dan targetnya. Ini yang jadi alasan kenapa Ainz bisa terkena damage yang sangat menyakitkan ketika Aqua menyerang dengan Turn Undead. Sebagai seorang dewi asli, maka sangat wajar jika Aqua memiliki kekuatan sihir yang sangat besar, melebihi orang-orang pada umumnya, bahkan melebihi kekuatan player level 100 dalam dunia Overlord. Nah, karena efek Turn Undead yang mengenalkan perbedaan kekuatan antara sang pengguna dan targetnya, membuat sihir tier rendah tersebut menjadi sangat menyakitkan bagi Ainz. Lalu, kalau soal nyawa yang keluar dari mulut Ainz ketika terkena Turn Undead, itu adalah reference dari anime Konosuba, yang mana ketika Aqua membunuh Undead dengan skillnya, maka nyawa Undead tersebut akan melayang. Kalau kita lihat efek dari serangan Aqua, terlihat jelas kalau nyawa dari Shaltir sang Floor Guardian terkuat hampir saja keluar. Shaltir yang notabene adalah karakter dengan ras Undead tentu akan menerima damage yang sangat besar dibandingkan Floor Guardian yang lain, sehingga sangat wajar jika dia sampai terkapar akibat serangan itu. Selain Shaltir dan terkapar, kalau kita perhatikan lagi, terlihat jelas kalau Ainz sedang menahan Mare yang hampir mengamuk dan sudah siap menggunakan skillnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Mare yang ditahan? Scene ini referensinya ke urutan Floor Guardian terkuat. Dalam Overlord, Mare adalah Floor Guardian terkuat kedua setelah Shaltir. Nah, karena Shaltir saat ini sedang pingsan, makanya Ainz menahan Mare, sang terkuat kedua, agar tidak mengamuk. Andaikan saat itu Mare tidak ditahan oleh Ainz, bisa-bisa seluruh area Isekai Quartet hancur akibat serangan area yang Mare miliki.
Lanjut lagi, selain informasi adalah kekuatan, salah satu referensi dalam Overlord yang dimunculkan adalah unsur kesalahpahaman. Ketika Ainz berada di dunia Isekai Quartet, tentu saja semua karakter dari anime lain tidak mengetahui apakah Ainz adalah karakter yang pintar atau tidak. Nah, dengan menggunakan plot kesalahpahaman yang sering terjadi di Overlord, akhirnya menjadi jembatan bagi para karakter dari anime lain untuk tahu kalau Ainz adalah sosok yang sangat cerdas. Lanjut, ketika scene Kokyutos mengatakan Shikatanai, scene itu seperti ditekan berulang-ulang. Selain demi unsur komedi, saya merasa scene itu mempunyai referensi ke anime Overlord di season 2. Semenjak Kokyutos mengalami kekalahan dan menaklukkan Lizardman, Ainz memberitahu para Floor Guardian yang lain untuk belajar dan mengembangkan diri mereka. Salah satu kelemahan Kokyutos saat itu adalah kemampuan berpikirnya yang rendah, sehingga setelah mendapatkan pelajaran dari penaklukan Lizardman, akhirnya Kokyutos belajar untuk lebih mengandalkan otaknya. Makanya, ketika Kokyutos menerima penjelasan dengan jawaban Shikatanai, atau kalau dalam bahasa Indonesianya berarti mau bagaimana lagi, membuat Kokyutos merasa kurang bisa menerima jawaban itu. Makanya, scene itu diulang beberapa kali. Apalagi, sebagai orang yang sering menjadi teman diskusi bagi Demiurge, tentu membuat Kokyutos sudah terbiasa menerima penjelasan dengan alasan yang logis. Next, ketika scene Rerugen Sensei menyanyi, terlihat kalau Ainz seperti menutup wajahnya. Ini ada hubungannya dengan masa lalu Ainz sebagai seorang Chunibyo dan juga karakter ciptaannya yaitu Pandoractor. Di Overlord, kita sudah diperlihatkan seberapa malu Ainz ketika mengingat masa lalunya saat menjadi Chunibyo. Apalagi jika dia melihat Pandoractor bertingkah seperti itu. Dari model pakaian yang Ainz setting untuk Pandora, kita bisa beranggapan kalau Ainz dulunya adalah Chunibyo yang sangat terobsesi dengan militer. Nah, saat Ainz melihat Rerugen Sensei menyanyikan lagu kebangsaannya sebagai seorang tentara, Ainz segera mengingat masa lalunya yang memalukan dan memilih untuk menutup wajahnya. Apalagi Rerugen Sensei menyanyikan lagu kebangsaannya dengan bahasa asing, yang tentu saja akan mengingatkan Ainz dengan bahasa Jerman. Lanjut, adalah scene Satsubaru merasa kedinginan akibat terkena nafas dari Kokyutos. Nafas yang Kokyutos keluarkan adalah salah satu skill pasif yang dia miliki, yaitu Frost Aura. Scene lainnya adalah ketika Ainz melihat Tanya menghukum salah satu bawahannya. Saat itu, Ainz berkata kalau sepertinya dia salah mengira kalau dirinya bakalan akrab dengan Tanya. Ini ada hubungannya dengan pekerjaan Ainz sebagai seorang karyawan. Ainz yang aslinya adalah karyawan biasa, tentu tahu seberapa tidak enaknya jika menjadi bawahan dan dipimpin oleh atasan yang keras. Makanya, Ainz mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda ketika dia mencoba memimpin Nazarik. Yang mana Ainz tidak ingin menghukum bawahannya, dia juga tidak ingin bawahannya menjadi stres, dan dia ingin memberikan gaji atau reward bagi semua bawahannya di Nazarik. Berbeda halnya dengan Tanya yang bukan karyawan biasa tapi seorang atasan, Tanya punya gaya memimpin yang sangat bertolak belakang dengan apa yang Ainz lakukan. Dia tidak segan menghukum, bahkan menghajar bawahannya, mengeluarkan orang yang tidak becus, dan menyiksa semua bawahannya agar mampu mencapai standar yang dia inginkan. Nah, karena perbedaan inilah membuat Ainz mengeluarkan statement tersebut. Sebagai seorang karyawan biasa yang sangat perhatian, tentu akan merasa tidak cocok jika bersama dengan seorang atasan yang kejam. Lanjut, ke scene saat Aqua ingin sekali menyerang Ainz dengan Sacred Throne Undead-nya, lalu dihentikan oleh Kazuma. Pada saat itu, kita diperlihatkan kalau Ainz segera menggunakan semacam skill untuk melindungi dirinya. Skill apakah itu? Kalau saya lihat dari episode 12 saat Ainz menggunakan skill sebelum melawan Shaltir, dia sempat menggunakan skill yang mengeluarkan warna kuning seperti di scene tadi. Dan skill itu kemungkinan besar adalah Greater Magic Shield. Masih ada hubungannya dengan sihir. Saat Ainz mencoba menunjukkan bakat yang dia miliki, Ainz menggunakan semacam sihir untuk mengubah cuaca. Sekilas, kalau kita lihat itu adalah skill Control Weather, yaitu sihir tier 6 yang mampu mengendalikan cuaca. Tapi kalau kita lihat dari lingkaran sihir yang Ainz gunakan, itu adalah lingkaran sihir untuk Super Tier Magic. Jadi kemungkinan kalau itu adalah skill Control Weather telah terbantahkan. Lalu, skill apakah itu? Kemungkinan terbesar itu adalah Super Tier Magic Wish Upon a Star, yaitu sihir yang Ainz sempat gunakan di season 1 saat ingin melepaskan Shaltir dari efek Mind Control. Pada saat itu, Ainz menggunakan sebuah item bernama Shooting Star, yaitu item yang memiliki efek untuk mengizinkan penggunanya menggunakan Super Tier Magic bernama Wish Upon a Star, tanpa perlu mengorbankan XP dari sang pengguna. Nah, sepertinya saat itu Ainz menggunakan Shooting Star-nya dan menggunakan skill Wish Upon a Star, lalu berharap agar cuaca berubah menjadi hujan salju. Ngomongin soal salju, coba kalian perhatikan reaksi dari para Floor Guardian saat itu. Dari semua karakter di sana, orang-orang dari Overlord lah yang paling terkesima ketika melihat Ainz memanggil salju. Ini ada hubungannya dengan dunia nyata Ainz, yang mana pada saat itu bumi sudah hancur dan iklim telah menjadi sangat berantakan. Sehingga salju adalah pemandangan yang sangat langka.
Sepertinya, para Floor Guardian memiliki pengetahuan tentang hal ini, makanya reaksi mereka sangat berbeda dengan karakter lain ketika melihat Ainz mampu memanggil salju. Episode 5 juga ditutup dengan scene ketika Ainz berdiri sendirian di tengah salju. Ini sebenarnya adalah scene yang cukup menyedihkan. Scene ini menggambarkan kita perasaan puas Ainz ketika berhasil memanggil salju, dan juga secara tersirat memberikan kesan kalau sepertinya Ainz mengingat dunia asalnya. Coba kalian ingat saat scene Ainz keluar dari Nazarick dan melihat New World di bawah sinar rembulan. Hal pertama yang ada di kepala Ainz saat melihat New World adalah teman-temannya. Akan seperti apa perasaan Blue Planet ketika melihat keindahan alam yang New World miliki. Nah, sepertinya di sini nih Ainz juga mengingat kembali dunia asal dan teman-temannya. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian perhatikan, hanya karakter dari Overlord saja yang mengatakan kalau standar kekuatan di dunia ini tidak seimbang. Yaitu saat Ainz melihat Kazuma yang mampu memukul Dewi, dan Demiurge yang melihat Tanya mampu mempengaruhi orang hanya dengan kata-kata. Nah, hal ini memperlihatkan kepada kita, kalau dari semua karakter di Isekai Quartet, orang-orang dari Overlord adalah yang paling logis dan selalu menganalisa keadaan sekelilingnya. Yang mana ini bakalan connect dengan perkataan Ainz di episode awal, saat dia berkata kalau kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kita berpindah saat scene Ainz berbicara dengan Subaru, yang mana pada saat itu Ainz menyadari kalau ada sesuatu di jantungnya Subaru. Alasan kenapa Ainz bisa melihat sesuatu di jantungnya Subaru, karena sepertinya Ainz menggunakan skill bernama Mana Essence yang mengizinkan pemain melihat mana lawan. Hasilnya, Ainz melihat sebuah mana yang tidak biasa di area jantungnya Subaru. Saat itu, Ainz mengatakan kalau ini adalah pertama kali baginya untuk tidak menghancurkan hati orang lain. Perkataan itu keluar karena salah satu skill favorit Ainz adalah Grasp Heart, yaitu skill yang dapat menghancurkan jantung target dan menyebabkan target tersebut mati seketika. Sebagai orang yang sangat hati-hati, tentu Ainz tidak akan mau menghancurkan jantung Subaru, karena saat itu Ainz sama sekali tidak tahu efek berbahaya apa yang mungkin akan terjadi jika jantung tersebut dihancurkan. Kemudian, apa sih efek dari skill yang Ainz gunakan di episode 12? Kenapa bisa Ainz mampu mendorong mundur Destroyer hanya dengan menggunakan skill tersebut? Nah, itu adalah skill tier 10 bernama Body of Evil Beryl. Skill tersebut memiliki efek untuk mengurangi damage dari serangan senjata tumpul dan mampu menghilangkan secara total dampak dari satu serangan senjata tumpul setelah skill tersebut digunakan. Nah, karena saat itu Destroyer menyerang dengan tubuhnya, maka itu dianggap sebagai serangan dari senjata tumpul. Dan dengan menggunakan skill tadi, Ainz mampu membatalkan serangan tersebut dan memukul mundur Destroyer. Dan terakhir, kenapa Ainz tidak jadi berhadapan dengan Reinhardt? Di ending episode 12, Subaru sempat meminta Ainz untuk mengurus Reinhardt selagi mereka menyerang dari sisi lain. Tapi kemudian, rencana itu tidak jadi karena pihak guru ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Asumsi saya, sepertinya penulis mencoba menghindari konflik antara Ainz dan Reinhardt. Ainz yang dikagumi sebagai entitas terkuat, jika melawan Reinhardt dan kalah, bisa saja memicu amarah dari para penduduk Nazarick di sana, dan malah berubah menjadi cerita pertempuran. Yang mana akan beda cerita jika Tanya, Kazuma, ataupun Subaru yang kalah. Saya rasa tidak ada satupun karakter yang bakalan marah. Tapi jika Ainz yang kalah, apalagi direndahkan oleh Reinhardt, maka saya sangat yakin pasti seluruh penduduk Nazarick bakalan marah. Kenapa saya yakin Ainz akan kalah? Karena memang semua skillnya Reinhardt itu sangat tidak ngotak, Pak. Tidak peduli sekuat apapun Ainz, jika bertemu dengan karakter yang punya skill securang Reinhardt, saya yakin bakalan kalah juga. Tapi saya nggak tahu apakah dalam light novel ReZero, Reinhardt pernah diceritakan kalah atau tidak. Kalau saja Reinhardt pernah diceritakan kalah, maka saya yakin Ainz bisa saja menang jika melawan Reinhardt. Tapi kalau sama sekali tidak pernah diceritakan Reinhardt kalah, saya sangat yakin Ainz yang bakalan kalah. Oke, saya rasa itu saja untuk segala macam informasi yang bisa saya dapatkan saat menonton Isekai Quartet. Sebenarnya masih ada satu scene lagi yang tidak bisa saya pahami, yaitu saat Ainz memberikan kode tatapan kepada Demiurge, yang mana saat itu Ainz hendak pergi meninggalkan ruang kelas dan bertemu dengan Tanya. Perkiraan saya, kemungkinan itu adalah isyarat agar Demiurge mengurus Albedo jika saja dia lepas kendali. Karena kalau kita ingat, di episode 2 season 1, Demiurge adalah orang yang menahan Albedo ketika dia sedang beradu argumen dengan Shaltir, ataupun ketika Demiurge mencoba menegur para Floor Guardian wanita ketika berbicara di dalam kamar mandi. Dan juga di CD drama Overlord, Demiurge lah yang menegur Albedo ketika dia mulai berhayal sendiri. So, saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.